Halo, jumpa lagi dengan Unik Channel. Kali ini saya akan memijat seseorang. Bagaimanakah prosesnya? Silakan simak video ini dan jangan lupa dukung terus untuk kemajuan channel ini. Selamat menyaksikan. Langkah pertama, dalam posisi tengkurap. Kaki kiri dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Pemijatan ini secara umum bertujuan yang pertama, melemaskan otot-otot yang kaku. Yang kedua, memperlancar peredaran darah dan hormon. Yang ketiga, merupakan upaya untuk mengusir asam laktat yang terakumulasi di dalam tubuh. Dan yang keempat, merupakan stimulasi terhadap saraf ya. Dan yang terakhir, merupakan upaya pembersihan kulit dan memberikan nutrisi yang sangat dibutuhkan oleh kulit. Nah, cara pemijatan ini ya, dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha, terus dipijat secara berulang-ulang ya, sehingga faktor-faktor yang saya sebutkan tadi bisa tercapai ya. Otot-otot menjadi lemas, peredaran darah dan hormon lancar, dan asam laktat nanti bisa terusir dari tubuh kita ya. Asam laktat ini merupakan biang keladi ya. Merupakan biang keladi kecapean, dan apabila terakumulasi di dalam tubuh nanti bisa menjadikan rasa capek dan bahkan berujung pada demam. Kemudian setelah itu kaki kiri dilipat 90 derajat dan dipijat lagi ya. Tak lupa pada telapak kaki bisa diberikan pijatan refleksi. Caranya ya, pada titik-titik tertentu pada telapak kaki dipijat-pijat dengan jari jemari kita ya. Ini akan menstimulasi saraf, sehingga saraf yang berhubungan dengan organ-organ ya, utamanya organ yang tidak normal nanti bisa terstimulasi dan organ tersebut menjadi normal kembali. Kemudian setelah itu kaki kiri dilipat dan ditreatment seperti ini ya, ditekan sambil memijat pantat ya. Langkah ini akan terasa enak luar biasa ya, sehingga kaku dan kemeng pada daerah situ nanti akan sembuh. Kemudian setelah pemijatan kaki kiri selesai, dilanjut pemijatan kaki sebelah kanan. Caranya sama, kaki kanan dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video kali ini ya. Yang perlu diperhatikan bahwa pemijatan ini harus dikonfirmasi. Ada orang yang senang dengan pemijatan yang lembut, sedang, dan bahkan ada yang suka dengan dipijat dengan keras ya. Hal itu masing-masing orang berbeda-beda tingkat kekuatan dan kenyamanannya ya. Karena bagaimanapun juga kita harus memperhatikan segi kenyamanan ya. Dengan dipijat seperti ini, maka peredaran darah dan hormon nanti akan lancar ya. Dengan peredaran darah lancar, nantinya sistem transportasi pada tubuh kita juga akan lancar, sehingga menunjang kesehatan tubuh kita ya.
Jadi jelas apabila peredaran darah lancar maka tubuh akan sehat. Yang perlu diperhatikan bahwa minyak juga harus cukup, karena minyak ini merupakan sarana ya agar kulit tidak memar ya, karena minyak ini bisa mengurangi gesekan antara kulit yang dipijat dengan telapak tangan ya, kulit telapak tangan si pemijat ya. Karena memang terapi pijat urut ini berbeda ya, karena harus digosok ya, dioles dengan minyak kemudian digosok ya, karena menyasar pada tujuan yang sudah kita sebutkan tadi. Di samping itu tentu saja otot-otot akan lemas ya, yang tadinya kaku-kaku akan menjadi lemas. Kemudian setelah itu kaki kanan dilipat 90 derajat, kemudian dipijat lagi ya. Dan tak lupa seperti halnya pada kaki kiri, kaki kanan juga diberikan pijatan refleksi. Caranya sama ya, telapak kaki pada titik-titik tertentu dipijat-pijat dengan jari jemari kita. Sela-sela jari dipijat-pijat dan jari kaki ditarik sambil dipijat lembut. Jangan lupa sambil digoyang ya untuk bagian betis itu ya, sehingga benar-benar kaki akan lemas ya. Dan setelah itu dilipat ke belakang dan dipijat lagi setelah diberikan treatment terhadap pantat ya. Caranya seperti Anda lihat pada video ini. Setelah kaki kiri, kaki kanan selesai dipijat ya, kemudian kedua kaki dipijat secara bersama-sama. Caranya ya, masih dalam posisi tengkurap. Kaki kiri dan kaki kanan dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang ya. Sehingga dipastikan ya tidak ada lagi permasalahan pada kaki ya. Kaki menjadi lemes, peredaran darah akan lancar, juga kaki juga akan diberi ya nutrisi ya dari minyak ya. Dalam hal ini saya memakai minyak zaitun, itu banyak terdapat nutrisi yang sangat dibutuhkan bagi kulit kita, khususnya pada kulit kaki ya. Kemudian setelah itu kedua kaki secara bersama-sama dilipat ke depan dan digerak-gerakkan sehingga kedua kaki menjadi lemas ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu dilanjut pada pemijatan bagian pantat ya. Caranya pantat dipijat-pijat ya, intensif ya, sehingga pantat yang kaku nantinya akan lemes ya. Biasanya pantat itu terasa ngilu, kaku, nantinya akan lemas dengan dipijat-pijat seperti yang Anda lihat pada video ini. Hal ini akan enak terutama bagi mereka ya yang seharian bekerja dan seluruh tubuh terasa kaku, khususnya pada pantat kaku ya. Itu bisa dipijat-pijat dengan cara yang seperti ini.
memang inilah ya terapi pijat urut ya, yang mana harus melepas pakaian, kemudian tubuh dioles dengan minyak dan dipijat ya, dengan cara menggosok-gosok ya, yang tentu saja berbeda ya dengan pijat yang biasa ya. Dan apabila dirasa pijatan ini kurang keras, kita bisa menggunakan siku tangan kanan kita. Caranya, siku tangan kanan dilipat 90 derajat, kemudian ditekan-tekankan pada wilayah yang dipijat ya. Dalam hal ini pada wilayah pantat ya. Sehingga khususnya bagi mereka yang menginginkan pemijatan yang keras itu akan terasa. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini ya. Yang perlu diperhatikan bahwa konten ini saya buat ya dengan tujuan pertama-tama agar Anda bisa mengikuti tutorial ini dan bisa mempraktekkan pada pasangan Anda ya. Harapan nanti pasangan Anda bisa Anda pijat sendiri tanpa bantuan orang lain, apalagi si pemijat laki-laki seperti saya ya. Itu tujuannya seperti itu ya. Kemudian setelah itu dilanjut pemijatan bagian pinggang sampai ke punggung. Caranya ya, dari pinggang sampai ke punggung itu dioles dengan minyak ya. Dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pinggang sampai ke punggung. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Dan yang perlu diperhatikan bahwa dari pinggang sampai punggung itu terdapat tulang belakang. Dan di dalam tulang belakang tersebut terdapat sumsum tulang belakang dan saraf. Oleh karena itu perlu kita refleksi ya. Perlu dilakukan pijatan refleksi sehingga nanti saraf ya yang bekerja pada tulang belakang tersebut dapat normal dan terstimulasi dan bisa menstimulasi organ-organ tubuh yang berhubungan dengan saraf tersebut ya. Di samping itu ya kita bisa menstimulir produksi sel darah merah ya, mana sel darah merah tersebut diproduksi di area tulang belakang ya. Caranya seperti ini. Nah, sedikit kita tekan dan kita tarik ke atas ya, kita gosok. Caranya seperti yang Anda lihat pada video kali ini ya. Dan tidak lupa bagian punggung ya, juga kita berikan pijatan lembut ya, yang menyasar. Dan pada sendi tulang belikat tersebut juga kita pijat seperti ini. Ini akan memberikan sensasi yang luar biasa dan bisa merefleksi ya, refleksi tubuh kita. Samping ini itu pemijatan juga bisa menstimulasi bekerjanya hormon endorfin ya, dimana endorfin ini akan menciptakan rasa riang, segar, bugar di dalam tubuh ya. Bisa kita stimulasi dengan cara seperti ini.
Yang terpenting juga asam laktat bisa terurai ya dari bawah permukaan kulit, dan selanjutnya bisa larut ya, dan dibuang melalui saluran pembuangan. Apabila dirasa ya pijatan ini kurang kuat, kita juga bisa menggunakan siku tangan kita. Caranya, siku tangan kanan kita lipat 90 derajat, kemudian ditekan serta digosok-gosokkan dari pinggang sampai ke punggung. Jadi alurnya selalu ke atas ya. Alurnya selalu ke atas mengikuti meridian tubuhnya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video kali ini ya. Pijat ini merupakan langkah alternatif ya, di samping penggunaan obat yang akhir-akhir ini cenderung berkelebihan dan bisa membahayakan tubuh. Maka kita juga bisa menggunakan alternatif berupa terapi pijat urut ya, bahkan untuk menyembuhkan penyakit sekalipun ya. Dan setelah itu kedua lengan kita lipat ke kanan ke kiri secara bergantian. Kemudian tak lupa kita berikan pijat refleksi bagi tulang belakang tadi ya. Dan setelah itu si terapis menempatkan diri di atas kepala pasien dan dipijat lagi ya, di arah pinggang sampai punggung. Ini untuk meyakinkan atau untuk pengulangan bahwa pemijatan ini efektif, tidak ada yang terlewatkan. Apabila kurang keras, kita juga bisa menambahkan kedua siku tangan yang kita gosokkan dari atas itu ke bawah itu ya, sehingga pegel-pegel kemeng-kemeng di daerah punggung nanti akan tersolusikan. Caranya seperti ini ya, dengan berulang-ulang kita pijat-pijat ya. Yang perlu diperhatikan ya, bahwa dengan berakhirnya pemijatan ini biasanya disertai ditok ya, merupakan sarana pengeluaran penyakit ya, yang ditandai dengan mungkin sering buang air kecil ya, tubuh terasa jarem walaupun hanya sebentar ya, dan mungkin Anda akan tidur berkepanjangan serta mungkin mencret. Hal itu tidak apa dan tidak perlu diobati, dan esok harinya akan berhenti dengan sendiri ya, atau sembuh ya. Kemudian setelah itu kita lanjut pijatan bagian kepala ya. Caranya ya, kepala dipijat-pijat, rambut ditarik-tarik, serta telinga juga, kedua telinga juga ditarik-tarik ya, dan dimiringkan ke kanan serta ke kiri, dipijat lagi secara bergantian ya. Kali ini penyakit vertigo dan migrain bisa sembuh dengan cara yang seperti Anda lihat pada video ini. Vertigo dan migrain bisa sembuh. Sudah banyak yang membuktikan dan sembuh dengan cara seperti ini ya. Kemudian setelah itu dilanjut pemijatan bagian tangan ya. Caranya ya, tangan kanan ya, masih dalam posisi tengkurap tadi ya. Kita pijat dari pangkal lengan sampai ke pangkal tangan ya. Dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal
tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang, sehingga asam laktat yang terakumulasi di tangan nanti juga akan terurai ya, larut dan dibuang melalui saluran pembuangan. Makanya saya katakan tadi ada kemungkinan bisa mencret ya. Perlu diingat bahwa asam laktat itu bukan asam urat ya. Asam laktat itu merupakan jenis asam yang meladi rasa kecapean ya, berbeda dengan asam urat. Dan telapak tangan juga kita berikan pijatan refleksi ya. Jadi telapak tangan pula kita juga bisa menyembuhkan beberapa organ yang mengalami kelainan ya, atau sakit penyakit ya. Caranya pada telapak tangan ya, itu dipijat pada titik tertentu dan sela-sela jari dipijat-pijat serta jari dipijat sambil ditarik ya. Kita pijat secara berulang-ulang, kita pastikan bahwa tidak ada akumulasi asam laktat di tangan kita ya. Dan nanti peredaran darah juga akan menjadi lancar ya, dan lancar, dan yang jelas nanti otot tangan nanti akan lemes ya. Dari semula yang kaku, kemeng, terasa sakit, nanti akan sembuh. Dan setelah itu dilipat ke belakang dan dipijat pada sendi tulang belikat. Hal ini akan memberikan sensasi yang enak luar biasa. Setelah itu dilanjut tangan kiri ya, masih dalam posisi tengkurap, dipijat. Tangan kiri dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang ya. Sambil kita pastikan bahwa tidak ada gumpalan asam laktat ya di bawah kulit tangan ya, sampai lengan itu. Di samping itu tentu saja nanti tangan bisa jadi lebih bersih ya, karena memang minyak ini bisa berlaku sebagai pembersih ya. Sambil digosok-gosok seperti itu bisa melarutkan ya. Mungkin kotoran ya yang terdapat di kulitnya, mungkin juga sisa-sisa kulit yang mati. Kemudian dilipat ke belakang dan dipijat pada sendi tulang belikat. Dan setelah itu dilanjut pada langkah yang kedua ya, dalam posisi telentang ya. Caranya, kaki kanan dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Yang perlu diperhatikan di situ adalah pada sendi lutut ya, dan betis ya. Mana persendian itu perlu kita stimulasi agar cairan sendi atau cairan sinovial nanti bisa berproduksi dengan normal. Dan setelah itu kaki kanan diangkat dan dipijat lagi ya, dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini ya. Dan setelah itu kita lipat ke depan, semacam kita olahragakan biar persendian kaki lemes ya, dan dilipat dan dipijat lagi.
Dilanjut pada kaki sebelah kiri. Caranya sama, kaki kiri dioles dengan minyak kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Caranya ya seperti yang Anda lihat pada video ini ya. Tetap kita selalu mengkontrol ya sendi, karena di situ terdapat persendian, harus kita stimulasi agar cairan sendi nanti bisa berfungsi dengan normal. Setelah itu diangkat ya, kaki diangkat dan dipijat lagi. Dengan cara ini maka pemijatan akan lebih efektif dan sempurna ya. Dan setelah itu dilipat ke depan. Lipat ke depan. Ini akan berkontraksi ya di otot seputar pinggang sampai bahkan ke punggung serta persendian pada kaki khususnya ya. Setelah kaki kanan, kaki kiri selesai dipijat, kemudian kedua kaki dipijat secara bersama-sama dalam posisi telentang. Untuk sekitar paha ya, sedikit kita berikan tekanan ya. Biasanya sakit-sakit ngilu di sekitar paha itu, nanti kita tekan-tekan seperti itu nanti akan hilang ya ngilunya, sakitnya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video kali ini ya. Setelah itu kedua kaki diangkat dan ditarik ke depan serta diolahragakan ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Ini bisa membuat tubuh relaksasi ya. Jadi rileks, jadi ringan sehingga besoknya ya tubuh akan menjadi enteng ya. Setelah itu dilanjut ya pemijatan bagian perut. Caranya ya, perut dioles dengan minyak kemudian dipijat. Pertama-tama arahnya spin ya, berputar. Kemudian menuju pada pembenahan perut ya yang mengalami permasalahan. Yang perlu diperhatikan bahwa kita harus bijaksana dalam memijat perut. Tidak sembarangan memijat perut karena di dalam perut tersebut terdapat banyak organ vital ya. Itu kita harus hati-hati. Pemijatan perut ini juga bisa digunakan sebagai sarana diet ya. Karena lemak ya yang terakumulasi di permukaan bawah kulit perut itu nanti juga akan bisa tereduksi ya nanti, sehingga bisa disalurkan ke anggota tubuh yang lain atau bahkan ya, dikeluarkan dalam bentuk urin ataupun keringatnya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video kali ini ya. Mungkin Anda berpikiran bahwa pijatan ini tabu. Nah, memang pijat perut ini ya bukan barang baru sebenarnya. Ini sudah diwariskan oleh nenek moyang kita yang dari dahulu sudah melakukan pemijatan seperti ini. Setelah pemijatan perut selesai, kita lanjut dengan pemijatan sekitar wilayah dada. Caranya dalam posisi telentang ya. Kedua tangan telentang, direntangkan, kemudian dipijat dari pangkal lengan sampai ke pangkal tangan secara berulang-ulang. Khusus bagian pangkal lengan diberikan treatment pijatan ya. Hal ini sangat membantu apabila si pasien itu
batuk-batuk, terindikasi batuk-batuk karena kelelahan khususnya, nanti akan sembuh. Dan asam laktat yang terakumulasi di bawah kulit nanti ya, yang biasanya di sekitar ketiak sampai lengan itu nanti akan terurai ya, dan larut dan melalui saluran pembuangan yang dibuang berupa keringat dan urin biasanya ya. Sedikit kita tekan-tekan dan berulang-ulang ya, sehingga tangan nanti juga lemes, peredaran darah bisa lancar ya. Dan kita juga bisa sambil membersihkan kulit ya, biasanya di sela ketiak itu kotor dan bisa dibersihkan dengan minyak zaitun ini sekaligus sambil memijat bisa membersihkan kotoran yang terdapat pada khususnya bawah lengannya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini ya, sehingga nanti kemeng-kemeng sakit di daerah pangkal lengan sampai ke lengan, bahu itu nanti bisa tersolusikan dan sembuh. Dan setelah itu dilanjut pemijatan bagian kepala. Caranya ya, bagian kening di atas alis itu dioles dengan minyak, kemudian dipijatnya, pijat menyamping dan ditarik ke belakang sampai ke ujung rambutnya. Dan tulang pelipis juga kita berikan pijatan ringan. Ini akan memberikan sensasi yang enak luar biasa. Nah, kemudian telinga kita tarik, rambut juga ditarik-tarik, dan dimiringkan ke kanan dan dilakukan pijatan samping kepala ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Jangan lupa di samping ya, leher samping juga dipijat. Kita harus hati-hati dalam pijatan tersebut karena di depan itu terdapat kerongkongan ya, dan banyak saluran pernafasan dan saraf yang menuju kepala. Jadi palingkan ke arah kiri. Nah, kemudian ya, kepala kita sanggah dan dilakukan pemijatan bagian punggung. Posisi dan caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Ini akan memberikan sensasi yang enak luar biasa, nanti tubuh bisa relaksasi ya. Terus kita pijat-pijat baik punggung bagian kiri dan kanan itu ya, sampai ke tengkuk ya. Dan setelah itu dilanjut pemijatan bagian tangan ya. Kali ini dalam posisi terlentang. Caranya ya, dari ujung tangan sampai pangkal lengan itu kita oles dengan minyak, kemudian dipijat ya. Dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan berulang-ulang seperti yang Anda lihat pada video ini ya. Ini akan terasa, tangan akan terasa lemes, enak, gak kaku, dada juga akan lancar ya. Nah, dari situ akan kita berikan pijatan refleksi ya, yang bisa menstimulir saraf yang berhubungan ke jantung, paru-paru, ginjal dan sebagainya. Setelah dirasa cukup ya, dipijat berulang-ulang seperti itu ya. Kemudian tangan dilipat ke depan dan dipijat pada pangkal lengan ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini.
Setelah itu dilanjut pemijatan tangan bagian kanan. Caranya tangan kanan dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang. Caranya sama. Mungkin Anda bisa menambahkan ulas demi sempurnanya konten ini ya. Silakan ditulis pada kolom komentar. Dan yang perlu diperhatikan bahwa komentar Anda harus sesuai dengan standar komunitas YouTube. Dan apabila komentar Anda tidak sesuai dengan komunitas YouTube, maka akan dihapus oleh YouTube sendiri ya. Jadi mohon diperhatikan agar konten kami aman dan komentar Anda juga aman, otomatis juga bisa berpengaruh pada akun Anda ya. Dan setelah itu kita berikan treatment kesetimbangan dengan cara tubuh diangkat. Ini akan berbunyi kretek juga ya, dan merupakan pengelemasan otot dan saraf ya. Kurang lebih diangkat 3-6 kali ya, nggak apa-apa. Setelah itu masih dalam posisi telentang tadi, dimiringkan ke kiri ya, dan nanti ke kanan secara bergantian ya, dan dipijat dari pangkal lengan itu, dari tulang belikat ya, sampai nanti ke bawah ya, bagian pantat dan menuju ke kaki ya. Dan kita treatment seperti ini. Dan dilanjut pada kaki yang sebelahnya lagi ya. Seperti ini, dan kedua kaki dilipat dan direlaksasi seperti ini. Lanjut pada posisi berikutnya, miring ke kanan. Caranya sama dengan waktu tadi. Seperti Anda lihat ya, kalau ada yang bertanya masalah durasi ya, itu kurang lebih kalau cepat itu 30 menit, kalau paling lama itu 45 menit ya, itu sudah cukup ya. Dan saya tidak menetapkan harga di sini, alias saya menerima dengan sukarela pemberian Anda, karena ini merupakan pelayanan ya, dan bentuk usaha pelayanan saya. Dan setelah itu dilanjut pada langkah yang ketiga dalam posisi duduk. Caranya ya, si pasien dipersilakan duduk bersila, kemudian dipijat dari pangkal pinggang ya, bagian pinggang sampai ke punggung, bahkan diteruskan ke kepala ya. Caranya seperti ini, sehingga didapatkan tubuh benar-benar lemas, tidak ada pemijatan yang terlewatkan ya. Dan kepala juga diberikan pijatan, rambut ditarik-tarik, dan kedua telinga juga ditarik-tarik ya. Setelah itu kita berikan treatment ya dengan penumpu itu lutut kita, dan kedua lengan nanti kita tarik ke belakang yang memberikan efek kretek seperti yang Anda lihat seperti ini ya. Bisa 3 posisi ya, bawah, tengah, dan atas ya. Setelah itu kita lipat ke kiri dan ke kanan, kita palingkan ke kiri dan ke kanan. Dan saya kira proses pemijatan ini sudah selesai. Terima kasih telah menonton, dan jangan lupa dukung terus demi kemajuan channel ini.
Sampai jumpa.